Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda dalam Smart Market Insight. Gimana kabar Anda di malam hari ini Smart Listeners? Semoga dalam keadaan baik, kemudian bahagia, produktif untuk Anda yang masih menyampaikan aspirasinya di kesempatan malam hari ini. Mungkin besok juga, semoga Anda bisa menjaga ketertiban dan juga kedamaian untuk kita bersama ya Smart Listeners. Dan kalau kita melihat situasi beberapa hari belakangan di Indonesia, sangat menegangkan ya Smart, dan termasuk kita juga yang melihat di berita nasional atau juga di sosial media banyak berita-berita yang menjadikan sentimen negatif di pasar modal sehingga pada minggu yang lalu IHSG itu anjlok Smart listeners. Banyak mungkin dari kita ya yang panik akhirnya menjual saham karena kita khawatir kira-kira ini akan lama atau enggak gitu ya. Tapi kalau kita lihat di hari ini, IHSG justru hijau. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, di mana kita akan membahas topik yang berjudul Profit from Panic. Untuk Anda semua, silahkan bergabung di YouTube channel Smart FM, karena kami sedang live streaming, dan juga Anda yang mendengarkan di 6 kota, Anda sedang mendengarkan Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Selamat malam, Mas Ryan. Iya, selamat malam Mas William. Selamat malam pada seluruh smart listener dimanapun Anda berada. Oke, Gimana kabarnya, Mas Ryan? baik sekali untuk semuanya. Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Oh, jadi ini ya menjadi satu pembukaan bahwa ada banyak sekali kejadian dalam satu minggu terakhir ini yang mungkin saya begitu begitu mengelewat berada di dalam minggu ini saya langsung bicara itu kata saya langsung panikan lah. Kita juga banyak teman-teman saya juga yang dalam posisi panik. Makanya tema malam hari ini kita langsung ambil temanya lah profit from panic gitu ya Mas Willy. Profit from panic. Nah, Mas Ryan sendiri secara pribadi panic nggak nih? Kalau misalnya ngelihat portfolio kok kayaknya, aduh deg-degan banget gitu ya. Hmm, Sebenarnya sih saya pribadi ya karena udah berada di pasar cukup lama kali ya. Saya mulai mulai belajar investasi keuangan sejak 18 tahun. Saya saat ini sudah hampir 40, saya udah 39. Lalu saya juga ngerasain tahun 98 waktu saya kelas 6 SD walaupun tidak ngerti, ngelewatin tahun 2008, 2011, 2013 ya. Lalu masuk ke tahun 2020. Sebenarnya harusnya sih nggak merasakan kepanikan itu. Mungkin ada khawatir boleh ya, tapi panik itu membuat kita jadi nggak bisa berpikir lebih jernih. Tapi kalau saya sih obrol dalam posisi hari ini, justru kita perlu berpikir lebih jernih sebenarnya seperti itu. Oke, Mas tentu William. ada semua sebelum kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini boleh ke YouTube channel Smart FM ya. Topik kita adalah Profit from Panic. Nah, sebelum kita masuk ke sana mungkin Mas Ryan bisa melihat ya kondisi pasar selama satu minggu ke belakang ya Mas. Mulai dari Ya, IHSG, emas, dan juga kripto. Silakan. boleh. Jadi pertama yang mau saya highlight itu adalah 28 Agustus 2025 bahwa indeks harga saham gabungan kita ini sempat masuk kepada level 8.032. Di mana ini adalah satu titik yang boleh dibilang adalah mencoba untuk mencapai rekor baru dengan membuat titik tertinggi. Beda dengan titik penutupan. Namun terlihat sekali pada hari itu akhirnya ditutup pada posisi yang dekat dengan pembukaan. Jadi dibuka di 7951, tertinggi di 8.022,76, lalu ditutup di level 7952. Jadi dibuka di 7951, ditutup di 7952, tertinggi di 8.022. Nah, ini memberikan suatu indikasi bahwa market pada saat itu tidak menginginkan untuk naik lebih tinggi lagi dan terbukti keesokan harinya, yaitu adalah tanggal 29 Agustus mulai mengalami penurunan dan gongnya itu adalah sebenarnya adalah pada perdagangan kemarin sebenarnya yaitu ambles ya. Kenapa? Karena kan kita melihat banyak dinamika yang terjadi ya terkait dengan demonstrasi lalu ada aksi penjarahan gitu ya. Jadi market merespon ini adalah suatu kondisi yang umum sekali terjadi. Market merespon
dengan mengalami koreksi tajam, langsung sempat berada di level 7.548. Bayangkan, itu dalam waktu 3 hari ya. Jadi 3 hari market itu masih berada di 8.000, tiba-tiba langsung ke 7.500 dan 7.000 terendah ya, 7.548. Ini berarti 500 poin ya. Jadi dibilang ini suatu angka yang besar kalau buat indeks sendiri. Nah, ini adalah satu ya yang disebut panic. Oh, ini kan kita lagi bermain dengan perlu panik gitu ya. Nah, yang menarik sebenarnya ketika kita melihat juga dari pergerakan harga emas dunia. Nah, dari harga emas dunia justru paniknya beda nih. Kalau harga emas dunia dia tidak dalam panik yang sama dengan melihat IHSG, karena tentunya IHSG akan berelasi dekat dan ketat dengan adanya suatu peristiwa nasional. Dan kita pada 2 minggu terakhir ini warnanya adalah demonstrasi, ada penjarahan, ada komentar negatif ini dan itu, maka pasti kita berada dalam tone yang sell, boleh dibilang. Nah, tapi dengan emas itu berbeda. Emas dapat saya coba ceritakan bahwa kita sekarang berada pada level 3.450 sampai 80 area, di mana nilai ini adalah nilai tertinggi sepanjang masa. Dan kenaikannya itu justru kontras dengan IHSG. Kalau IHSG adalah 3 hari turun, maka emas itu 1, 2, 3, 5 hari naik tanpa berhenti dan tebal-tebal. Bedanya adalah kalau IHSG kan tadi buka dan tutupnya nempel. Kalau ini tebal-tebal dalam setiap kali kenaikan dalam per hari. Baru hari ini saja kelihatannya ini mulai terjadi aksi profit taking. Jadi buat yang pegang emas, mungkin yang 2 minggu lalu kita bilang bahwa ada dalam fase koreksi, ya kan seperti itu ya. Jadi emas ini lagi tone-nya lagi sangat bull ya. Tapi hati-hati, ini berarti rawan terjadinya aksi profit taking. Nah, kalau dengan IHSG kita sudah lihat bahwa ini mulai recovery, bahwa mungkin banyak pihak yang melihat bahwa oh enggak kok, kondisi market tidak seburuk ini, terkendali. Bapak Presiden kita juga batal pergi, mau menyelesaikan masalah nasional, ada ini dan itu, maka kepercayaan itu bisa kembali. Nah, lalu kalau kita lihat dari cryptocurrency, ada hal yang menarik ya, di mana Bitcoin justru turun terus-menerus ya. Di mana penurunan yang terjadi Bitcoin itu sebenarnya terjadi besar itu adalah tanggal 29. Jadi hampir mirip dengan IHSG, dia sudah turun di tanggal 29. Nah, tapi selama 3 hari selanjutnya sampai dengan hari ini, 4 hari itu dia, oh ya, market crypto itu kan nggak ada hari libur ya. Dia 4 hari itu sudah mulai melandai. Jadi kelihatannya ini sudah mulai recovery-nya support dan going up. Dan kalau yang IHSG itu adalah pullback, bentuknya adalah turun anjlok jauh cepat dan dia sudah mulai langsung rebound, jadi pullback gitu. Jadi banyak hal yang menarik yang kita bisa lihat bahwa market masing-masing memiliki kepanikan berbeda. Oke, ini yang mungkin Anda yang panik gitu ya. Mudah-mudahan dengan perbincangan di malam hari ini Anda jadi lebih tenang karena nanti akan banyak insight di Smart Market Insight. Anda juga boleh bergabung di YouTube channel karena kami sedang live streaming di sana. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun.
Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini dalam Smart Market Insight. Topik kita adalah Profit from Panic bersama dengan Mas Ryan Filbert. Kenapa topik ini diangkat, Mas? Iya, jadi ini buku dari sebuah buku ya dari orang keren di Singapura, yang namanya adalah Adamku, dan banyak juga yang orang Indonesia yang belajar dan mengenal Adamku. Adamku adalah seorang investor, ya trader juga yang ada dari Singapura, dan dia menulis buku ini dengan judul yang singkat, tepat, dan padat ya. Nah, Profit from Panic, bagaimana dia memberikan sebuah tips bagaimana caranya agar kita itu bisa mengambil keuntungan dari sebuah kepanikan. Jadi saya selalu anchor ya, selalu ingat dengan statement kepanikan dan profit ya. Biasanya orang itu yang namanya panik rugi ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan kepanikan dan menghasilkan keuntungan. Setiap kali ada peristiwa-peristiwa besar ya yang terjadi di Indonesia dan di dunia, banyak orang salah mengartikan kepanikan, akhirnya bukan untung malah rugi. Dan justru sebenarnya setiap kali kepanikan-kepanikan yang ada di dunia itu harusnya kita mengambil peluang dan membuat kita untung. Nah, contoh begini, kita bicara mengenai aksi demonstrasi. Pasti nggak ada orang yang maulah terjadi dengan yang ada di Indonesia pada saat ini. Ya, apalagi tindakan-tindakan anarkis yang terjadi. Nggak, ya bayangkan tadi saya sudah baca ya berita tadi pagi bahwa kerugian yang pembakaran untuk Transjakarta itu hampir 50 miliar. Coba bayangkan. Untuk suatu hal yang sifatnya emosional, kita kerugi 50 miliar. Dan akhirnya kan itu menambah kerugian. Ya, kita bilang, bukan kantong kita, nanti dulu gitu. Karena fasilitas umum itu kan kembali lagi adalah dari uang yang kita bayarkan juga. Jadi, itulah kepanikan yang hasilnya malah berdampak negatif gitu ya. Nah, tapi kalau selain kepanikan dari kejadian huru hara lah boleh dibilang, tapi kepanikan ada banyak, bisa jadi bencana alam. Ya, kepanikan juga kita bisa terjadi akibat terorisme, misalnya bom. Waktu itu kita ada bom Bali, lalu juga ada bom di Jakarta. Lalu juga bisa jadi kita mengingat adalah kejadian dari Amerika 911 September. Nah, itu semua adalah kepanikan yang terjadi. Dan biasanya kepanikan itu menyebabkan pasar bergejolak. Dan biasanya akan direspon oleh pasar saham yang pertama kali. Ya, karena pasar saham kan yang paling dekat toh. Secara nasional dulu nih. Kenapa? Karena saya bilang nasional adalah di mana kejadian peristiwa itu ada, maka pasar saham yang pertama kali akan terhajar di negara tersebut. Kalau kita bicara mengenai aksi bom yang terjadi waktu bom Marriott waktu pada saat itu, maka yang pertama kali kena ya Bursa Efek Indonesia. Lalu dengan kejadian kemarin terbukti IHSG dari titik tertinggi turun 500 poin langsung, ya kan? Walaupun berakhir dengan balik. Nah, lalu juga kalau kita bicara
yang sifatnya banyak, misalnya di kripto juga misalnya. Begitu terjadi aksi yang adanya penipuan ataupun proses dam dan lain sebagainya, misalnya ada eh, FTX ya untuk Sam Bankman-Fried, itu juga begitu besar pengaruhnya. Itu kan berarti ada suatu kepanikan-kepanikan yang terjadi sehingga mengalami penurunan. Nah, tapi kita sebagai seorang investor itu justru bagaimana caranya memanfaatkan kepanikan tersebut yang membuat kita itu berada dalam posisi yang bisa mengambil peluangnya. Nah, Hmm. di bukunya si Adamku ini dia mencoba menceritakan beberapa poin yang mungkin saya ingin refresh aja agar kita semua berusaha untuk mendapatkan suatu angle yang berbeda dalam setiap kejadian kan. Ya, eh, Peristiwa itu tergantung bagaimana kita memaknai peristiwa tersebut, benar nggak sih? Nah, betul. jadi di buku Profit from Panic ini ditulis tahun 2009, di mana itu adalah 1 tahun selepas daripada kejadian eh, krisis keuangan global, ya. Dan saya juga ingat pada tahun 2009 itu, em, saya tuh ada portofolio, di mana portofolio yang saya ingat banget adalah Astra. Kalau tidak salah, pada saat itu saham Astra saya itu sudah recovery 100% kurang daripada 1 tahun. Hmm. Karena keputusan yang benar. Karena banyak orang yang dalam keadaan turun, dia takut untuk turun, maka dia jual. Hmm. Ketika Rugi dia, akhirnya ya. ya jelas, jadi dia realize loss di situ. Nah, itu kejadian yang saya ingat di tahun 2009 gitu ya. Nah, dari buku ini kita belajar banyak hal lah sebenarnya. Yang pertama, dia punya satu filosofi bahwa yang namanya panic itu biasanya adalah punya golden moment, ada golden opportunity, di Hmm. mana membeli pada saat orang lain takut. Ini juga sinergis ataupun inline dengan statement yang diberikan oleh Warren Buffett, di Hmm. mana be fearful when others greedy, be greedy when others fearful. Jadi, kalau kita melihat suatu kejadian itu kita buat jadi ikutan panik dan takut, ya udah berarti itu skenario ganda tuh. Skenario ganda bikin rugi. Hmm. Kenapa? Makanya ketika dari kemarin gitu ya, banyak teman-teman panik segala macam. Contoh ya, tiba-tiba, eh, contoh ya, saya di rumah itu tidak masak, Oke. karena kan saya bertiga, karena kita punya biasalah untuk pergi keluar, ya. Tapi tiba-tiba diajakin suruh stok beras sebanyak-banyaknya. Ini kan menjadi sesuatu yang sebenarnya menurut saya pribadi loh, kita memang terbukti tidak masak, tiba-tiba harus nyetok sebanyak-banyaknya. Ini bukan suatu langkah yang benar. Beras sebanyak-banyaknya gitu Ya. kan. Nah, jadi kita mengambil suatu langkah yang tidak biasa karena kepanikan yang menurut saya kalau dan saya sih berharap ini akan pulih segera dan memang terbukti pada hari ini juga hanya kemarin memang begitu kepadatan lalu lintas tuh drop sekali. Hari ini sudah mulai 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 ramai ya. sudah mulai macet. Saya saya punya keyakinan bahwa ini akan selesai. Saya yakin, saya nggak tahu ada orang Indonesia yang kepengen ini nggak selesai-selesai sih belum denger nih. Hmm. Berarti mesti hati-hati itu kalau dia nggak kepengen buru-buru pulih gitu ya. Perlu diselidiki itu ya, Mas. Iya perlu dipertanyakan, perlu dipertanyakan. Itu ngapain kita harus mengambil kepanikan yang akhirnya bisa jadi kalau saya nimbun misalnya. Hmm. Misalnya saya cuma bertiga, masa saya beli yang karung besar sekali. Lah mau ngapain? Apa nanti hasilnya nggak jadi busuk itu beras, bener nggak? Nanti Ini malah buka sembako ya, Mas ya. ya makanya jadi itu buka toko beras gitu kan. Nah, tapi terjadi di sekitar saya banyak yang begitu. Hmm. Dan saya tanya sama dia, kenapa kok kamu beli? Iya, nanti kalau ini ternyata kayak 98. Oke. Terus emang biasa masak? Enggak biasa masak. Nah, terus gimana? Ya nggak apa. Nah, jadi kan logika berpikirnya, iya, saya sih yakin itu akan terbuang. Saya yakin akan terbuang. Logika berpikir itulah yang tidak tepat menurut saya. Jadi kalau kita berada di dalam sebuah kepanikan dan harga pada tuh, Ya. justru kita bilang, turun ya. Oke, yang turun ini pasti ada yang jelek dan turun, ada yang bagus ikut-ikutan turun. Nah, mari kita cari yang bagus tapi ikut-ikutan turun, bener nggak? Hmm. Karena pasti akan ada yang ikut-ikutan turun tapi bagus gitu. Ada yang memang jelek, lagi nyari alasan biar dia turun dan nggak balik lagi, bener nggak? Hmm. Iya dong, ini kan pasti ada juga yang emang barang buluk yang mencari waktu yang tepat Itu untuk orang buluk ya. barang buluk yang emang waktu yang tepat untuk dibanting, bener nggak? Hmm.
Berarti kan dia pasti banting dan nggak akan balik lagi, bener nggak? Betul. Nah, jadi kita harus melihat bahwa peluang dalam kepanikan itu biasanya ada peluang emasnya. Tapi hati-hati bahwa kita mengambil aksi yang salah dalam kepanikan untuk membeli sesuatu yang tidak rasional. Contohnya apa, Mas? Contohnya bagaimana maksudnya? Contoh, yang tadi saya udah ceritain. Kayak saya di luar daripada kebiasaan saya tiba-tiba saya suruh stok beras sebanyak-banyaknya. Wah, menurut saya itu kepanikan yang keliru. Mhm. Nah, lalu yang kedua, kalau kita dalam instrumen investasi, banyak orang justru karena dia satu panik, dia ikutan jual. Yang kedua, selama ini dia ngutang. Karena dia ngutang, turun, akhirnya dia kan for sale dong, margin, namanya margin call tuh. Jadi dia itu dari kemarin-kemarin selalu sering memanfaatkan hutang Mhm. untuk trading misalnya. Ya, otomatis dalam keadaan turunnya kencang 500 poin, bisa dia nggak akan punya uang untuk menahan kerugian tersebut, akhirnya dia ya realize loss. Makanya buat orang-orang yang memang tidak terbiasa untuk melakukan transaksi trading dengan baik dan disiplin, tapi menggunakan hutang, itu sebenarnya ya korban pertama ketika kepanikan pasar terjadi biasanya adalah mereka. Mhm. Karena mereka uangnya sedikit, cuma punya uang sedikit, tapi berani margin gede-gedean. Mhm. Dan ketika margin gede-gedean, pasarnya hari Jumat. Kan kita nggak tahu Jumat menuju Senin kan waktunya banyak. Betul. Seperti kemarin terjadi kan Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu. Ya. Berarti kan ada dinamika pasar yang terjadi yang kita tidak tahu. Kalau dari dalam negeri, kalau dari luar negeri juga bisa terjadi dong. Dan dia ternyata dalam posisi berhutang. Nah, berarti dua hal. Satu itu adalah rasional dalam melihat peristiwa. Yang kedua adalah jangan menggunakan hutang berlebihan sehingga akhirnya apa? Ya, dia terjebak dalam kondisi tersebut ketika pasar terjadi gejolak. Seperti itu. Oh, oke. Menggunakan utang terlalu berlebihan ya. Ini karena sekarang juga yang saya baca nih artikel bahwa ada pinjaman-pinjaman sementara ya Mas untuk trading dan orang-orang yang berani mengambil resiko ini sebetulnya juga sangat membahayakan dirinya ya apalagi dalam kondisi pasar turun seperti ini. Ketika menggunakan uang tersebut untuk trading, maksudnya uang hutang itu, setuju nggak sih Mas Ryan? Ya, ini saya mau sekalian highlight ya. Hmm. Belakangan ini ramai sekali mengenai futures trading pada kripto. Ya, ini menurut saya bahayanya double triple dibandingkan itu futures trading pada emas atau margin trading pada saham. Hmm. Kenapa? Saham indeksnya turun 500 poin. Ya, dan on average penurunan harga saham secara indeks itu adalah maksimum 5% itu sudah besar sekali. Ya. Tapi di atas 5 sampai 10 sampai 11% itu kejadian extraordinary dalam satu bulan. Nah, artinya adalah pasarnya pergerakannya terbatas. Tapi kalau orang lakukan trading pada kripto, lalu dia menggunakan futures, kalau dia kalau dia trading biasa itu dengan menggunakan uangnya sendiri mungkin cuma dapat 2,5%. Tapi kalau dia menggunakan futures trading dia dikalikan 10, 25%. Kalau dia dapat 10%, dia dapat untuk 100%. Berarti kalau dia rugi, berarti kali 10 loh, 100% loh. Waduh. Jadi artinya adalah banyak orang tuh melihat ke potensi keuntungan, tapi dia lupa bahwa dia itu tidak mampu menahan kerugiannya. Ini Hmm. ada salah satu tidak bisa dibilang tim ya, tapi orang yang saya kenal cukup dekat. Dia itu sampai punya pinjol, itu ngutang di total itu 800 juta. Ya ampun. Karena kenapa gagal bayar? Karena selama ini dia menggunakan pinjol untuk trading. Sudah pinjol trading kripto pula futures trading, ngeri ya. Jadi dia modal dasar pinjol Ya. masuk ke kripto Oke. dan futures trading itu perkali 10 lah, boleh dibilang kali 10. Jadi dia tuh double leverage dari pinjaman online pergi ke kripto. Di kripto bukan beli koin tapi melakukan futures. Kemarin kan terjadi gejolak tuh, bablas hilang, jeret 800 juta hilang. Wah, itu Kalau hari-hari biasa sih boleh satu kali ngehit handphone baru, satu kali ngehit handphone baru, ya begitu. Begitu kepeleset mobil Alphard satu.
Oke ya, wah ini menjadi pembelajaran ya apa yang disampaikan oleh Mas Ryan bahwa di situasi yang seperti ini kita juga perlu berhati-hati dan tapi banyak ilmu yang bisa diserap. Salah satunya adalah kita bisa profit from panic, tapi tadi dengan wise, dengan bijak. Nanti kita akan lanjutkan diskusi selanjutnya untuk Anda boleh ke YouTube channel karena kami sedang live streaming di sana. Masih ada sesi ketiga, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Kita mulai lagi, Mas Ryan. Yes, ayo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Market Insight dan topik kita adalah Profit from Panic ya bersama dengan Mas Ryan Filbert dan Anda masih ditemani oleh saya William Darmawan. Nah, kalau begitu yang wise itu seperti apa Mas Ryan? Ketika harga saham bergejolak, kripto juga mungkin sekarang sedang turun gitu ya. Apa yang perlu dilakukan dan apakah kita perlu menunggu gitu ya sampai situasi lumayan stabil atau justru dalam keadaan yang benar-benar panik kita di situ mengambil kesempatan gitu ya atau mungkin bisa mengambil profit gitu. Gimana Ya, nih? Mas Ryan? ya baik. Jadi begini, saya punya pemahaman bahwa tidak ada selamanya turun dan tidak ada selamanya naik. Kita kita pasti akan mengalami ketika turun, habis itu akan naik, ketika naik, habis itu akan turun. Perkaranya adalah kita tidak pernah tahu turunnya sampai kapan. Misalnya gini, sekarang turun 2% atau naik 2%. Kita tidak ada jaminan apakah tidak akan turun jadi turun lagi 1% atau naik lagi setelah naik 2% nambah lagi naik 1%. Itu kita tidak bisa memastikan. Tidak ada satupun yang bisa memastikan. Kenapa? Karena kan adanya pasar ya. Di mana pasar itu kan kalau pergerakannya itu kan dipengaruhi oleh banyak pihak.
Jadi kan kita tidak mungkin bisa menjadi pengendali harga. Kalaupun ada yang bisa mengendalikan harga juga bukan kita. Mhm. Ya, kita punya keyakinan seperti itu dulu. Nah, oleh karena itu sebenarnya harus punya kemampuan membaca pergerakan harga dong. Ya. Kalau nggak kayak kita gini sekarang, saya nanya, Mas William, 1.000 menurut Mas William murah mahal? Kita bilang, saya nggak punya ide yang ke 1.000 murah atau mahal dong. Masih kasih tahu dulu sebelumnya harganya berapa? Mhm. 500 Mas William. Oh, mahal dong. Kan 500 jadi 1.000. Tapi kan kita juga tidak pernah tahu apakah 1.000 akan jadi 1.100. Kan kita tidak tahu apakah 1.000 akan menjadi 800. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita mampu melihat harga yang terjadi dulu dan juga historicalnya. Ya. Jadi kita perlu tahu nih posisi ini dulu. Mampu membaca harga. Penting di sini. Nah, setelah kita mampu membaca harga, maka kita bisa melihat yang namanya harga historis dulu bagaimana. Mhm. Karena kalau enggak kita nggak bisa tahu. Misal sekarang 500 jadi 1.000. Terus dibilang, mahal nggak 1.000? Eh, 2 minggu lalu sih 1.200. Oh iya belum dong, orang masih 1.000. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa 1.000 itu belum? Karena kita pernah melihat bahwa dari 500 menjadi 1.000, di sebelumnya dia pernah 1.200. Mhm. Nah, itulah yang disebut mampu melihat harga dan juga bisa melihat data historis, kita mempergunakan data historis, dan juga kita bisa membaca yang namanya siklus. Ini Mhm. siklusnya lagi apa nih? Siklus naik, siklus turun, siklus nggak gerak-gerak. 1.000, 1.000, 1.000, namanya siklus nggak gerak. 500 ke 1.000 jadi ke 800. Oh turun, lihatnya dari mana? 1.000 ke 800. Mhm. Enggak, masih naik. Iya, karena lihatnya 500 ke 1.000. Bener nggak? Nah, Betul. poin-poin ini loh yang kadang-kadang orang nggak mau baca. Cuma pakai katanya, harga emas lagi naik ya. Iya, berdasarkan kapan? Mhm. Harga emas lagi turun. Sejak kapan? Jadi tanpa sebuah melihat data yang baik, tapi kita bisa berpendapat. Kenapa? Karena ternyata ada dua nih yang saya temukan. Satu, kita sebenarnya masing-masing itu memiliki rentang tenggat waktu time frame yang berbeda-beda. Ya. Contoh, Mas William adalah orang yang selalu berinvestasi dan sudut pandang itu 5 tahunan. Mhm. Saya adalah orang yang senang untuk melakukan transaksi hanya 6 bulan. Otomatis kan data Mas William ngelihat lima tahun dong. Saya cuma 6 bulan. Mhm. Berarti bisa nggak kita pahami bahwa jangan-jangan orang kalau ngelihat 5 tahun dia masih naik. Tapi kalau dilihat dari 6 bulan ini turun. Berarti kan perbedaan keputusan kemungkinan besar akan berbeda nih antara Berbeda. dua orang ini, benar nggak? Mhm. Nah, itu namanya memahami sebuah siklus. Siklus itu bisa kita lihat dari data yang ada, tapi harus kita tarik balik ke diri kita. Kita mau bacanya sepanjang apa? Atau Mhm. sependek apa? Nah, dari dalam kepanikan, kita masih lihat, ini lagi turun nih. Oh iya benar nih sekarang lagi turun. Sesuai dengan keinginan saya turun. Tapi agar kita menjadi lebih yakin lagi, maka kita bilang, kalau turun sekian, inilah waktu yang tepat untuk saya beli, menurut saya. Mhm. Tanpa perlu dipengaruhi oleh teman kita. Karena apa? Karena teman kita mungkin punya rentang waktu yang beda dan keputusan dia membeli ataupun menjual juga beda. Oke. Sedangkan teman kita yang satunya lagi keputusan membeli dan menjualnya nggak ngerti lagi gara-gara apa. Bisa jadi dia juga hitung kancing kan kita nggak tahu. Ya, jadi ketika melihat sebuah kepanikan atas satu peristiwa yang sama, tapi dengan kita memiliki time frame yang berbeda-beda nih, tenggat waktu yang berbeda, ya sebenarnya kita harus bisa bisa independen di sini. Gitu. Jadi Mhm. kalau kita nggak independen, akhirnya ya inilah yang terjadi. Banyak pihak yang akhirnya lebih banyak ruginya daripada untungnya. Oke. Nah, untuk mengurangi kerugian tadi kita artinya jangan terburu-buru untuk menjual aset kita atau gimana nih Mas? Ini kan pasti juga banyak ya yang panik gitu ya melihat harga kripto atau harga saham yang sempat anjlok minggu yang lalu gitu. Pasti ada yang aduh gimana nih takut banget nih kejadian yang terulang seperti COVID misalnya. Itu kan Hmm. COVID juga kalau nggak salah yang saya baca datanya itu sempat anjlok gitu ya untuk di harga saham. Nah, ini gimana, Mas? Iya, yang jelas kalau kita ngikutin yang dari kejadian COVID aja, kayaknya kemungkinan banyakkan yang untung kali ya. Kalau dari saya, kecuali membeli saham-saham yang tidak memiliki landasan fundamental yang baik.
overall sih menurut saya apalagi dari tambang gitu ya, itu ya mestinya sih dalam posisi yang aman ya. Kalau portofolio misalnya keuangan ya gitu ya, mungkin dia ikut kena ya di koreksi-koreksi yang pasar yang terjadi dalam waktu belakangan ini. Nah, sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, kalau kita bicara mengenai pergerakan harga itu kan sebenarnya kita tidak bisa tentukan. Nah, Hmm. yang paling penting sebenarnya ketika kita mau melihat harga lagi turun ya, yang namanya harga saham lagi turun. Pertama kita tahu tadi pergerakan tren harganya ya, Hmm. yang harga naik lah lagi turun tadi kita jelaskan. Tapi balik lagi yang kedua sebenarnya adalah kita ini mesti kembali punya yang namanya investment horizon atau trading time frame kita sendiri. Ya. Jadi kalau orang yang berdagang harusnya nggak perlu diajarin, dia itu membeli dan menjualnya sudah punya rencana. Seorang trader itu, seorang pedagang itu harusnya memiliki rencana membeli dan menjual dalam keadaan dia untung dan rugi. Banyak yang lucu itu adalah seorang pedagang hanya memiliki rencana menjual untung, tapi dia tidak pernah memiliki rencana menjual rugi. Hmm. Jadi ini pedagang harus untung ibaratnya. Yang mana kita tahu bahwa di semua tempat, di semua bisnis, itu pasti kita mesti melihat yang namanya dagang dan keadaannya rugi ya. Dan tidak mungkin semua barang dagangan kita laku dan untung. Biasanya kan Betul. begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicaranya sebagai seorang pedagang atau seorang trader, itu sih harusnya kalau sampai dalam posisi sekarang dia baru naik, saya barangnya rugi tapi saya dagang. Ya berarti dia sebenarnya ilmunya masih kurang lengkap. Dia harus melengkapi dulu ilmu bahwa pedagang itu harus bisa membeli dan menjual dalam keadaan untung dan rugi. Hmm. Hmm. Nah, jadi ketika kita mau beli, terencanakan beli segini, untungnya ke sini. Kalau untung saya jual, kalau rugi saya jual. Dalam keadaan rugi loh. Ya. Sedangkan berbicara mengenai seorang investor, investor itu melepas apa yang dimiliki itu dengan beberapa atau dengan berbagai rule. Rule pertama, investor yang terus-menerus menjadi seorang investor, dia itu tidak pernah berencana menjual investasinya. Oleh Hmm. karena itulah dia sangat selektif dalam berinvestasi. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan anak dari investasinya. Jadi Hmm. dia tidak pernah menjual pokoknya. Nah, investor selanjutnya dia berinvestasi dengan rentang waktu tertentu. 10 tahun baru dijual, misal. Oke. Jadi dia satu, yang pertama investor itu adalah dia tidak pernah menjual barangnya, tapi dia selalu mendapatkan hasilnya dari anaknya. Biasanya investment itu kan ada yield ya, ada suatu Hmm. bunga atau anak dari investasinya. Ya kan Betul. kayak rumah atau properti disewakan, dia kan berarti mendapat rental yield kan seperti itu. Hmm. Tapi kalau kita bicara mengenai investor yang jenis kedua, dia menggunakan time frame-nya dia. Dia mau 10 tahun ya sudah, berarti investasi ini akan saya hold selama 10 tahun. Hmm. Nah, itu yang kedua adalah ketiga sih, investasi tapi dengan menggunakan bukan rentang waktu dengan ledakan angka yang diharapkan. Saya punya saya punya analisa bahwa investasi yang saya beli ini sekarang maka akan menjadi 100% nilainya dari apa yang saya investasikan. Hmm. Berarti ketika dia investasi terus dan tiba-tiba harganya mencapai 100%, time to sell buat dia. Hmm. Hmm. Ya, jadi dia jual secara kepemilikannya, maka dia akan mendapatkan capital gain. Nah, tapi apakah ada yang lain? Ryan? Bisa, bisanya dia adalah untuk investasi berdasarkan kebutuhan yang lainnya. Oke. Contohnya dia investasi sekarang, set dia beli. Dia punya titik titik keluar adalah ketika dia mau berinvestasi yang lain, berarti ini harus dia eksekusi nih. Saya punya investasi nih, saya investasi. Dia titik keluarnya adalah dengan cara dia keluar dari investasi tersebut dan dia pindah ke investasi yang lain. Dia melakukan rebalancing. Hmm. Ya berarti titik dia menjual yang tepat adalah ketika dia mau rebalancing, ya ini ada dijual. Oke. Nah, jadi investor itu ada role-role tertentu, ya tadi 4 poin itu yang bisa dia mainkan sebenarnya. Hmm. Nah, situasi-situasi apa saja sih, Mas, yang sebetulnya perlu diwaspadai gitu ya? Atau mungkin yang membuat kepanikan-kepanikan pasar yang sebetulnya itu juga menjadi satu momen untuk kita mungkin tadi ya mengambil profit gitu atau mungkin mendapat keuntungan atau membeli sesuatu dengan harga yang lebih murah. Nanti akan kita temukan jawabannya setelah jeda. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di malam hari ini. Topik kita adalah Profit from Panic. Gimana untuk Anda semua Smarters yang minggu lalu sempat terjadi kepanikan gitu ya karena situasi politik di negeri ini yang bikin kita juga bertanya-tanya, tapi setelah kita melihat di hari Selasa ini seperti pasar saham juga kayaknya sudah mulai pulih gitu ya. Artinya kepanikan itu karena memang cuma sementara ya Mas ya. Iya, jadi kalau apalagi seperti pasar saham dan juga jadi begini. Contoh ya kayak kejadian sekarang gitu ya. Itu kan adalah reaksi kepanikan pasar akibat yang terjadi dari Jumat Sabtu ya. Jadi kan takut gitu ya. Wah, ini kalau seperti 98 maka banyak yang berusaha untuk mengamankan uangnya dalam kondisi yang as is kan seadanya pada saat itu gitu. Jadi tone-nya sangat panik gitu kan. Nah, tapi kan begitu sudah terjadi itu mulai ada kondisi yang namanya adalah melihat secara rasional. Enggak kok, enggak separah itu nih. Ah, ini ternyata cukup baik-baik aja lah. Ternyata terkendali ya. Ternyata ada tanggung jawab dari sini dan situ. Ada respon secara politik juga. Ya sudah, dia mulai kembali. Ya jadi eh, yang namanya uang itu kan ada integritas ya, ada suatu kepercayaan gitu. Jadi Ya. kalau ada kepercayaan maka ya otomatis ya kepulihannya akan menjadi lebih cepat. Mhm. Kenapa? Karena ya harga itu dibentuk dari yang namanya kepercayaan. Artinya kalau kondisinya bisa dipercaya, otomatis akan terjadi kepulihan juga yang terefleksi di dalam harga saham dan lain Mhm. sebagainya. Mhm. Nah, yang menjadi parameternya kalau kita bicara tuh juga saya selalu juga memperhatikan mengenai nilai tukar. Makanya pertama kali saya lihat itu kemarin juga tidak direct kepada harga saham saja, tapi juga saya perhatikan dari nilai tukar kita terhadap dolar di situ. Ya.
Karena kalau begitu kondisinya menjadi lebih buruk ya, biasanya itu akan terdriven dari dolarnya sendiri juga. Makanya ketika saya lihat ini terlihat cukup kondusif dan cukup bisa terkendali dari segi nilai tukar, maka secara otomatis saya juga punya keyakinan dan kita juga dalam posisi kan baru saja menurunkan suku bunga. Hmm. Jadi step untuk menjadi ini menjadi chaos secara keuangan menurut saya masih jauh. Sehingga saya melihat bahwa ini adalah respon kepanikan yang biasa ya, pencet Hmm. tombol beli beneran dari Senin kemarin gitu. Karena menurut saya, oh iya, memang ada harga saham-saham yang memang harganya terlalu 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 panik gitu, terlalu panik turunnya sehingga ya buat saya nggak ada alasan yang cukup melihat bahwa saham tersebut harus turun segitu pada kondisi saat ini gitu loh kira-kira. Oke. Nah, situasi-situasi apa saja sih Mas Ryan yang sebetulnya mempengaruhi harga pasar gitu ya? Selain harga Oh, saham, mungkin hmm. harga emas, kripto juga. Mungkin untuk small listeners ini bisa di-highlight gitu, apalagi untuk yang baru saja memulai investasi. Ya, yang biasanya akan mendorong kepanikan pasar itu adalah tindak tanduknya dari Amerika, apalagi hari ini kusirnya kan beringas tuh ya, belokannya tajam-tajam ya dari Donald Trump ya. Nah itu bisa bisa respon positif dan negatif terkait dengan pasar global. Nah kalau Amerika biasanya pengaruhnya kemana-mana, baik ke bursa Amerika, lalu tertransfer pricing ke bursa-bursa lain, include Indonesia, lalu juga terhadap nilai tukar, lalu juga terhadap suku bunga. Lalu juga bisa kepada kripto, juga kepada emas. Itu Ya. memang yang paling repot tuh kalau berhadapan dengan data keuangan dan tindak tanduk dari presiden yang ada di Amerika. Hmm. Lalu juga yang bisa menjadi permasalahan itu juga biasanya adalah hal yang menjadi banyak terpengaruh terkait dengan komoditi dan energi itu kalau bicaranya mengenai adanya ketidakstabilan kayak perang. Hmm. Nah, itu juga menjadi highlight utama ya kan. Kita sudah jadi saksi bahwa hari ini ramai sekali satu dengan yang lain negara lawan negara kan begitu ya. Ya. Itu juga menjadi sesuatu highlight ya yang biasanya akan menjadi kepanikan. Lalu kalau misalnya dari segi nasional bisa juga misal contoh di masa yang lalu ada bom ya, peristiwa Hmm. bom, lalu juga ada peristiwa terorisme, lalu juga ada peristiwa seperti kondisi saat ini, yaitu juga bisa menjadi suatu kepanikan tapi datangnya kepanikan nasional. Jadi dia Hmm. tidak terpengaruh kecuali Amerika ya. Jadi kembali lagi ini kalau kecuali Amerika, Cina pun nggak terlalu ke sana arahnya. Tapi kalau kita di Indonesia pasti akan directnya kepada nilai tukar terlebih dahulu, lalu juga kepada bursa saham kita. Tapi lain daripada itu perlu waktu yang lama untuk mencapai kondisi keuangan. Makanya kalau yang namanya demo dan hal yang tidak kondusif ini berlangsung berminggu-minggu nih, lama-lama jadi isu keuangan yang muncul. Ya Hmm. kan? Karena kan yang terkena kan kalau kita ikut di berita ini kan kota-kota besar terus nih. Ya kan? Nah, kalau kota-kota besar terus yang kena secara otomatis, maka dia akan berpengaruh terhadap data makroekonomi. Nah, Hmm. dari situ baru tuh perginya kemana-mana tuh masalahnya. Kira-kira seperti itu, Mas William. Kita berharap situasi semakin kondusif dan tenang Ya, ya untuk Anda juga ya, yang menyampaikan aspirasi itu bisa menyampaikannya dengan damai dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal ya pengerusakan fasilitas umum dan lain-lain. Mas Ryan, poin atau juga mungkin pesan-pesan kepada semua listeners terkait dengan topik kita di malam hari ini, silakan. ya. Jadi, jadi akan banyak peristiwa yang membuat kita itu panik di dalam kehidupan kita, apalagi berhubungan dengan keuangan. Ya, ini adalah salah satu contoh nyata yang masih berlangsung sampai dengan hari ini, yang katanya sampai tanggal 5, buset deh, masih lama juga nih. Ya, jadi Beberapa hari lagi. pertama juga beli pada saat orang lain takut ya. Jadi jangan justru jadi ikut-ikutan jual pada saat orang lain takut. Ini mah namanya kita jadi ikut merealisasi kerugian. Ya. Lalu yang kedua, kita harus memiliki pengetahuan sendiri atas kita itu punya horizon waktu tuh berapa sih sepanjangnya. Mhm. Jadi dari sini kita bisa membaca arah pergerakan harganya dengan lebih baik. Oh, ini memang turun versi saya. Nah, dari situ kita punya keputusan kita mau membeli di titik keberapa. Kenapa? Karena kan belum tentu kita beli langsung naik. Nah, sekarang kita bilang kalau ini beli dan turun bagaimana? Nah, itu tentunya adalah nafas. Nafas itu artinya adalah duit yang ada. Dan juga jangan menggunakan sesuatu hutang yang akan menyebabkan kita akhirnya jadi terlalu spekulatif.
Ya. Orang yang berhutang dan dia masuk ke posisi uang yang dia miliki dimasukkan ke dalam eh, pasar, itu berarti dia tiba-tiba menjadi lebih spekulatif. Kenapa? Karena dia menginginkan begitu dibeli langsung naik untuk bayar utang. Akhirnya keputusan investasinya jadi lebih tidak objektif seperti itu. Lalu ya kembali lagi kita mesti melihat bahwa tadi yang kita sempat bilang, seorang trader harusnya beli dan jual, dia memiliki rencana yang baik dalam keadaan untung dan rugi. Seorang investor itu memiliki kriteria bagaimana dia menjual. Itu halnya yang harus sudah kita miliki dengan baik sehingga kita bukan datang dari kepanikan. Panikan itu hanya trigger untuk kita bisa mengakumulasi. Bukan dalam keadaan panik kita menjual, itu adalah rata-rata kita tuh dalam posisi yang salah kok. Seperti itu. Oke, baik. Semoga kita tidak panik ya dengan talk show di malam hari ini. Ini juga sepertinya menenangkan para investor-investor yang masih bertanya-tanya gitu ya tentang situasi pasar. Dan dengan perbincangan di malam hari ini semoga bisa memberikan manfaat dan inspirasi positif untuk kita semua. Mas Ryan, terima kasih banyak atas ilmunya di malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Mudah-mudahan topik minggu depan itu udah ngebahas ya Mas, IHSG hijau gitu ya. Wis Oh ya. hijau gitu ya, itu seru banget tuh ya, pasti kita tunggu. Dan Smart Listener, ada yang melewatkan perbincangan pada malam hari ini, jangan khawatir karena video ini tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Saya William Darmawan beserta dengan Mas Ryan Filbert mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai jumpa.